Guys, Humbucker C789 emang ada fitur bahasa Indonesia? Jadi gini guys, per Mei 2026 ini Humbucker sudah resmi mengeluarkan fitur bahasa Indonesia pada Night Vision-nya. Tapi hanya khusus buat CY789 dulu ya. Buat tipe-tipe lainnya diusahakan akan menyusul secepatnya. Dengan upgrade firmware yang terbaru ini, didesain khusus buat hutan tropis ya. Jadi buat teman-teman yang ingin nyanggung, atau buat hunting di rerumputan, ataupun buat masak, semuanya sudah disesuaikan dengan algoritma firmware yang terbaru ini. Nah sekarang pertanyaan buat teman-teman, gimana nih kalau misalnya saya beli di tempat lain ataupun sudah memiliki Humbucker tapi belum punya firmware yang terbaru, apa bisa bantu upgrade enggak? Nah kembali lagi ke teman-teman semua ya, teman-teman belinya di mana? Jika beli sama kami ataupun beli sama salah satu dari seller kami bisa bantu upgradekan firmware-nya. Akan tetapi jika belinya sama orang lain yang bukan seller dari kami atau bukan barang dari kami, ya mohon maaf sekali ya, tidak bisa kami bantu upgrade firmware-nya. Nah oke teman-teman, ini adalah tampilan menu ya dari 789 ini. Ya teman-teman, kalau bisa perhatikan ini semuanya formatnya sudah dalam bahasa Indonesia. Mulai dari versi, default, format, bahasa Indonesia ya, dimana yang dulu hanya sampai bahasa Polandia saja, sekarang sudah ada versi bahasa Indonesianya ya. Nah kemudian udah ada tanggal waktu, sudah lengkap semua sama seperti yang menu sebelumnya. Hanya yang membedakan adalah dengan upgrade firmware yang terbaru ini didesain khusus seperti yang tadi saya sampaikan buat hutan tropis Indonesia. Seperti itu aja. Jadi buat tampilan view-nya, buat teman-teman yang suka hobi nyanggong di rerumputan ataupun di pasar, buat teman-teman yang suka pasar, itu view-nya lebih disempurnakan lagi. Seperti itu ya. Nah kemudian untuk versinya pun versinya seperti ini ya, 051 WEL. Jadi 051 WEL itu ada dua macam ya, ada yang versi Inggris maupun versi bahasa Indonesia. Nah tapi teman-teman harus perhatikan lagi pada fitur menunya, apakah ada fitur bahasa Indonesia. Jadi hati-hati sebelum membeli ya teman-teman ya, yang tanpa yang tidak ada versi bahasa Indonesianya dan tidak beli sama kami, itu kami tidak bisa klaim garansi ya, kami tidak terima servisnya loh. Jadi pastikan teman-teman beli sama seller yang terpercaya atau beli sama kami langsung juga boleh, tidak masalah. Kemudian buat sekalian aja deh, ini buat pengaturan retikel ya. Nah ini ada juga beberapa kawan yang menanyakan kepada kami, gimana sih pada saat mau zeroing itu retikelnya sering berubah-ubah seperti itu. Jadi ini adalah satu contoh kasus ya. Misalnya pada saat ini posisi retikel berada di sebelah kiri atas. Nah kiri atas itu kendala biasanya itu kalau zoomnya diputar itu posisi target atau posisi retikel akan berubah seperti itu teman-teman. Nah jadi ini adalah sekaligus deh. Sebenarnya video ini sudah kami bahas sebelumnya di video kami yang ini nih. Nah, teman-teman dapat cek pada setiap paket penjualannya yang seperti ini ya. Ini ada dapat 4 buah baut kecil ya. Nah baut kecil ini itu digunakan buat mengunci putaran dari zoomnya sendiri ya. Jadi teman-teman cukup pakai 2 biji aja. Jadi setiap paket penjualannya itu ada dapat 2 biji, 4 buah. Nah tapi yang kita gunakan itu 2 buah, 2 buahnya sebagai serep saja. Nah bagian zoomnya ini yang ini ya, dan ini bagian fokusnya. Jadi sebelum zeroing teman-teman pasang dulu, tentukan dulu zoom yang teman-teman inginkan. Kemudian teman-teman tinggal pasang aja bautnya. Nah, seperti itu. Karena zoom manual dari C789 ini pembesarannya atau optical zoomnya itu mulai dari 1 kali sampai 24 kali teman-teman. Nah seperti itu. Setelah dipasang bautnya dan dikunci, nah teman-teman ini tinggal zeroing saja. Jadi zoomnya setelah dipasang baut itu zoomnya tidak bisa berubah lagi ya. Nah, setelah dipasang ya udah, ini teman-teman mau goyangin ini tidak bisa lagi nih, hanya bisa goyangin main di fokus saja seperti itu ya. Nah dan buat update yang terbaru ya, meskipun sudah ada firmware yang terbaru, CY789 ini retikelnya tetap masih belum bisa ke tengah ya, masih belum bisa ke tengah. Jadi dia tetap akan berada di pinggir sesuai dengan setting awal yang teman-teman sudah tentukan. Atau sudah atau teman-teman sudah zeroing. Nah berikut hasil rekaman dari Humbucker 789 dengan firmware yang terbaru ini. Oke sekarang coba kita lihat ya. Zoomnya manual
Nah, ini udah paling gede. Wis, mantap. Halo teman-teman satu hobi, ada informasi krusial yang harus saya sampaikan demi kenyamanan dan keamanan kita bersama ya. Saat ini telah ditemukan peredaran produk QPB palsu di pasaran, mulai dari unit regulator hingga manometer. Secara fisik, produk tiruan ini memiliki perbedaan pada logo, detail, dan bentuk yang tidak presisi. Bahkan kami menemukan produk KW ini juga dijual oleh beberapa seller yang sudah ternama. Jadi teman-teman harus ekstra waspada ya. Warna materialnya pun terlihat berbeda jika dibandingkan dengan yang original. Nah, untuk menjamin keamanan unit kalian, pastikan hanya membeli produk QPB di toko kami, karena kami menjamin keasliannya 100%. Ingat, pengguna yang cerdas selalu memprioritaskan kualitas dan keaslian. Selain itu, bagi teman-teman yang memiliki unit teleskop Discovery atau humbucker yang mengalami kendala, silakan kirimkan saja ke tempat kami untuk kami servis. Dan untuk teman-teman yang menanyakan servis produk NVH, saat ini kami sedang dalam proses sertifikasi ya. Estimasi di bulan Juni mendatang, kami sudah siap melayani perbaikan unit teman-teman semua. Pertanyaannya, bagaimana kalau produk tersebut kami belinya bukan di Daya Karya? Teman-teman tidak perlu khawatir ya. Asalkan dari 3 brand yang tadi kami sebutkan, mau beli dari seller lain ataupun beli langsung sama kami, tetap kami terima. Oke, sekian dulu video kami kali ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman semua ya. Saya Benny undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!